Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya. Saya ucapkan sebelumnya salam hangat, salam semangat, salam semat. Tak kenal makanya tak sayang, namun kalau udah kenal jangan ditendang. Kenalin nih dengan si Abang Pian yang nantinya akan disayang. Namun kalau udah disayang jangan ditendang, ya. Saya punya pantun buat sobat sabit, makan nasi uduk asalnya dari kutub utara. Sambil teman-teman duduk, nyok nonton YouTube-nya dari saya. Yeah. Pantun yang kedua, nggak enak rasanya kalau orang Jakarta nggak berpantun. Buah delime, buah kueni. Ya, nyok rame-rame kita hadir di sini. Ya, sahabat, eh, saya akan mencoba membuat suatu konten tentang proses pembelajaran, bagaimana kita mengarungi kehidupan ini, ya, bagaimana kita menjalani kehidupan ini yang kalau menurut Alkitab umat Muslim dikatakan manusia di dunia ini harus berikhtiar, harus berusaha. Namun kalau saya melihat dari beberapa perjalanan hidup saya, ya, saya berpikir usaha apa yang kira-kira dapat memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Banyak saya mempelajari dari berbagai macam buku, ya, dan saya menemukan dari sebuah Alkitab di umat Muslim, yaitu Al-Quran, bahwa dikatakan manusia diciptakan dan diturunkan ke dunia ini dalam rangka berikhtiar, dituntut untuk berusaha. Ya, berusaha untuk apa? Berusaha untuk hidup. Ya, hidup. Ya, kita bertahan untuk hidup. Bagaimana caranya kita bertahan hidup? Saya menemukan di dalam Al-Quran untuk memenuhi kehidupan di dunia ini atau ikhtiar, ya, yang digambarkan di dalam Alkitab 99% dikatakan dari beberapa ayat bahwasannya berikhtiarlah di permukaan bumi ini dengan cara perniagaan. Nah, apa sih itu perniagaan? Oke, baik sebelum melangkah lebih jauh, ya, ada pesan-pesan singkat ya yang saya harapkan dari rekan-rekan semua. Apa sih pesan singkat saya? Jangan lupa, ini saya punya channel YouTube, Pinter Jualan Channel. Saya berharap sobat sabit, sahabat, teman, jangan lupa subscribe. Ya. Kenapa sih saya mengharapkan subscribe-nya dari teman-teman? Dengan teman-teman subscribe itu berarti teman-teman mau bersilaturahmi dengan saya. Mari kita saling sambung silaturahmi kita. Karena sesungguhnya kalau kita berbanyak silaturahmi, di dalam Al-Quran dikatakan kita akan dipermudah dalam mendapatkan rezeki. Kemudian akan diperpanjang umur kita. Dan yang ketiga mungkin adalah kita yakin
kita akan mendapatkan pahala kelak di akhirat nanti. Ya. Terkait dengan silaturahmi, dikatakan banyak rezeki. Ya, saya yakinkan itu. Ketika saya kenal dengan teman-teman semua, suatu ketika di perjalanan, saya bertemu dengan teman-teman, wajah saya kenal, nggak mungkin rasanya teman-teman nyuekin saya. Setidaknya teman-teman akan panggil saya. Untuk mungkin sekiranya kalau bahasa Betawinya, masa sih iya cuma sekedar air putih saja untuk memanggil sahabat kita yang sedang di perjalanan untuk mampir, kita tidak disediakan. Ya, itulah dikatakan rezeki walaupun hanya sebatas diberikan air minum saja. Ya syukur-syukur si kopi. Oke, harapan yang kedua, saya berharap dari teman-teman semua untuk mendapatkan like and share. Saya ingin mendapatkan kecintaan dari teman-teman. Ya, itu kenapa? Ini akan menguatkan rasa persahabatan kita, memperkuat tali persaudaraan kita. Karena kita sama-sama saling menyukai, kita sama-sama saling cinta, kita sama-sama saling sayang. Ya. Dan kalau teman-teman juga share Pinter Jualan Channel, itu berarti teman-teman membantu menambah banyak sahabat-sahabat kita. Kita berkumpul di dalam suatu konten YouTube Pinter Jualan Channel. Yang berikutnya yang saya harapkan adalah saya berharap mendapatkan komentar-komentar, saya berharap masukan-masukan dari teman-teman semua. Itu kenapa? Saya berharap ini akan menambah masukan buat saya pribadi khususnya. Dan yang terpenting adalah menambah motivasi saya lagi untuk banyak berbuat. Ya. Karena dalam konten ini nanti ada sesuatu yang kita sama-sama harapkan. Wabil khusus saya pribadi. Teman-teman, untuk yang berikutnya saya berharap pula tekan loncengnya. Dipencet, kalau kata orang Betawi mas sampai meletet. Ya. Karena apa? Kalau ketika teman-teman pencet loncengnya, ketika saya membuat konten baru, nanti akan terhubung teman-teman, akan diingatkan. Ya. Akan diingatkan akan hubungan persahabatan kita. Ya. Inilah keempat ini yang saya harapkan teman-teman. Saya berharap pencet subscribe, like and share, kasih komen buat saya pribadi untuk lebih giat. Dan yang terakhir, pencet loncengnya untuk mengingatkan teman-teman semua akan hubungan kita. Sobat Sabit, rekan-rekan, encang-encing, ayah bunda, apapun itu sebutannya, semuanya adalah sahabat-sahabat saya. Episode yang pertama ini sengaja saya buat dalam rangka memulai suatu tindakan untuk kita menuju perubahan. Dan di episode 1 inilah yang nantinya akan menjadi jawaban-jawaban tiap episode yang berikutnya. Tiap konten-konten yang berikutnya yang akan saya buat, yang saya akan share ke Sobat Sabit semua. Encang-encing, nyak babe. Teman-teman, kita hidup di dunia ini sama-sama saling tergantungan. Sama-sama saling membutuhkan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Tapi kita perlu berhubungan
antara satu dengan yang lain. Di bumi ini untuk kebutuhan hidup kita tidak bisa kita mengandalkan diri sendiri. Saya yakin tidak akan mampu. Dan di sininya tentunya ada saling keterkaitan dengan sahabat-sahabat semua. Nah, tadi di awal saya katakan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dan diturunkan ke bumi adalah untuk berikhtiar. Ikhtiar apa sih? Sesungguhnya yang terjadi di belahan bumi manapun. Bagi saya yang orang awam, dan saya melihat secara satu persatu, dan ternyata dari setiap hubungan timbal balik, ternyata apapun itu ya yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, ternyata di situ ada perniagaan. Ya, kalau bahasa gaulnya sih, bahasa perniagaan itu ada jual beli. Ya, terdapat jual beli. Ada penjual, ada pembeli. Ada barang yang dijual, ada barang yang dibeli. Itulah dikatakan perniagaan. Nah, dalam konten ini yang saya akan buat dari mulai episode yang pertama sampai dengan nanti episode berikutnya, ini terkait dengan perniagaan. Ini terkait dengan perdagangan. Ya, perdagangan saya katakan tadi ada penjual dan ada pembeli. Ini saling sama-sama ada keterkaitan. Bagaimana sih pedagang dan si penjual itu memiliki saling keterkaitan, memiliki saling hubungan, dan bagaimanakah langkah-langkah di kedua belah pihak tersebut untuk menjalankannya. Ya. Dan saya berpikir berdasarkan dari pengalaman-pengalaman dalam kehidupan saya pribadi, ya. Dan saya sejauh ini banyak bergelut di dunia perniagaan, ya, di dunia perdagangan. Saya melihat antara penjual dan si pembeli itu sama-sama saling ada ketergantungan, ada sama-sama saling keinginan. Nah, dari rasa keinginan itulah ya harus disatu padukan. Ya, biar terjadi yang namanya perniagaan. Kenapa kalau tidak disatu padukan? Kenapa tidak disinkronisasikan? Ya, mungkin tidak akan terjadi perniagaan, tidak akan terjadi penjualan. Ya. Dari gambar yang saya tampilkan, ya, inilah kehidupan di dunia ini yang saya melihat setiap harinya bergelut dengan perniagaan. Ya, ada barang dagangan, ada lokasi tempat di mana untuk berjualan, ada si penjualnya, ada si pembelinya, ya, ada merek dagangnya, ada warnanya. Dan saya kalau melihat di situ adalah antara si penjual dan si pedagang tersebut, antara si penjual dan si pembeli tersebut harus memiliki kesamaan dan keinginan. Ya. Karena mereka semuanya sama-sama pintar. Kalau bahasa di belahan dunia sana, orang sering menyebutnya smart, pintar. Ya, jadi pelanggan itu sangat pintar. Ya, semakin perkembangan perjalanan kehidupan, perkembangan dunia, ya,
pelanggan ini semua sangat pintar saya melihatnya. Dan tentunya ini harus disinkronisasi, ini harus disesuaikan. Apa yang diingini pelanggan, disitulah si penjual harus bisa mengikuti keinginan pelanggan tersebut. Karena pelanggan pintar, penjual juga harus pintar. Pelanggan smart, penjual juga harus smart. Nah, saya akan menggambarkan huruf demi huruf. Ya. Smart. Huruf yang pertama muncul adalah huruf S. Apa sih S? Ya. S di sini adalah kita ketahui bahwa pelanggan itu ingin membeli barang yang dia akan butuhkan. Itu berarti si penjual harus menyediakan produk. Sediakan produk. Pelanggan butuh produk, berarti penjual harus sediakan produk. Apapun itu produknya, yang diingini oleh pelanggan harus disiapkan oleh penjual. Sahabat semua, seandainya saya si pelaku penjual atau saya pedagang, ada pelanggan saya yang datang ke warung saya, tempat di mana saya berjualan. Pada dasarnya saya tidak mengetahui orang tersebut datang ke warung saya, dia ingin membeli apa? Tidak tahu. Ya, maka disitulah saya selaku penjual harus menyediakan produk tersebut. Apapun itu. Setidaknya saya akan melengkapi produk-produk dagangan saya. Nah, hal ini saya contohkan sedemikian rupa. Huruf yang kedua adalah huruf M. Ada apakah di huruf M tersebut? Ya, pelanggan itu menginginkan kualitas yang terbaik yang dia akan belanjakan. Dan itu berarti si penjual harus menjaga kualitas. Apapun produknya yang dijual, penjual harus meyakinkan bahwasannya barang dagangan tersebut adalah barang dagangan yang betul-betul berkualitas. Oh iya, saya hampir lupa. Dikatakan produk itu bukan berarti produk tersebut adalah barang. Ya. Dikatakan produk itu banyak hal. Ya, bisa berupa bentuk barang, bisa berupa bentuk jasa. Nah, barang dan jasa ini yang dapat diperjualbelikan. Itu berarti ketika si penjual menjaga kualitas yang berkaitan dengan produk, jagalah kualitas produknya. Baik itu berupa produk barang maupun jasa. Oke, huruf yang ketiga. Ada huruf A. Pelanggan itu mengharapkan ketika dia ingin membeli, ada harga yang ditawarkan oleh si penjual. Dan itu berarti si penjual sudah menyiapkan yang namanya harga yang akan dijual terkait dengan produk barang maupun jasa tersebut. Ya, berapa harganya? Siapkan oleh si penjual. Karena si pelanggan ketika ingin
berbelanja tentunya akan mendapatkan suatu harga yang nantinya akan disepakati oleh kedua belah pihak. Huruf yang keempat, tertera huruf R. Ada apa terkait dengan huruf R? Oh ya, pelanggan itu ketika belanja, dia ingin tercipta rasa nyaman. Ya, itu berarti si penjual ya, harus memiliki sikap bagaimana si penjual tersebut memberikan rasa nyaman kepada si pelanggannya. Ya, apapun itu perilaku yang dilakukan oleh si penjual, ciptakanlah rasa nyaman. Nah, ini kunci yang terakhir. Ya. 5 huruf yang terakhir ada huruf T. Pelanggan dan penjual tersenyum. Nah, ini kata kuncinya. Ketika sudah didapatkan dari kedua belah pihak, baik pelanggan maupun penjual tersenyum, itu berarti ada kesepakatan. Di situ akan terjadi yang namanya perniagaan. Ya. Jadi sobat sabit, encang-cing, nyak babe, akang, teteh, ya. Pastikan yang namanya pelanggan itu harus smart. Bagi kita sebagai penjual harus smart pula. Sama-sama pinter. Agar tercipta saling keterkaitan. Sehingga terjadi perniagaan. Baik sobat sabit, cangcing nyak babe. Nantinya materi konten-konten yang saya akan buat nanti perihal edukasi atau pembelajaran atau pendidikan. Namun bukan itu berarti saya orang pintar, bukan. Ya. Dalam saya membuat konten di sini saya hanya berbagi, kalau bahasa di belahan dunia sana ya kita sharing-sharing lah. Bahasanya seperti itu, sharing-sharing. Ya. Oke, perlu jadi catatan ya, sobat sabit, akang, teteh, encang-cing, nyak babe. Nanti materi yang akan saya buat untuk episode-episode yang selanjutnya ini terkaitan dengan edukasi. Lebih edukasi apa sih yang nantinya akan dititik beratkan? Oke, edukasi yang nanti akan saya titik beratkan adalah terkait dengan pengetahuan produk. Ya. Dan yang kedua, terkait dengan edukasi marketing. Dan yang ketiga, terkait dengan edukasi nilai jual. 3 hal penting inilah yang nanti setiap dalam konten saya akan mencoba sharing-sharing ke sobat sabit. Ya, kalau kita melihat pengetahuan produk itu sangatlah penting. Ya, kita tahu nih, di dalam gambar saya mencontohkan berbagai macam jenis buah-buahan. Apakah semua orang mengetahui jenis buah-buah tersebut? Baik itu namanya, baik itu jenisnya, ataupun masing-masing rasa dari tiap buahnya. Ya. Nah nanti hal tersebut saya akan gali, kita akan kupas tuntas. Ya. Tidak hanya sebatas produk buah-buahan, saya nanti akan
banyak menggali dengan produk-produk yang lain. Semisal diantaranya produk daging, baik itu daging sapi, daging kerbau, daging kambing, jenis-jenis sapi, atau hal-hal yang lainnya. Ya, pengetahuan produk. Nah, di dalam produk buah tersebut itu memiliki marketing masing-masing dan memiliki nilai jualnya masing-masing. Ya. Bagaimana semisal buah apel ataupun buah anggur, dengan dia membuat suatu nilai jual menjadi tinggi tentunya. Dan bagaimana buah anggur tersebut memperluas marketnya, memperluas penjualannya, marketingnya. Oke, nanti akan kita bahas. Ya, di setiap kontennya saya nanti insya Allah mudah-mudahan saya akan menyediakan dari produk per produk. Kita kupas tuntas, semisal pengetahuan produk daging, nanti kita akan gali jenis dagingnya itu daging apa, sumber hewannya itu berasal dari negara mana, manfaat dari daging tersebut itu apa, diolah untuk menjadi masakan apa, nanti akan kita kupas tuntas. Namun dalam hal ini saya meminta komentar-komentar dari Sobat Sabit semua ya, untuk menambah semangat saya dalam membuat konten. Oke. Bagaimana produk tersebut dapat laku terjual? Berbagai macam cara manusia ya, melakukan perniagaan, berbagai macam trik, ya, berbagai macam market, ya, bagaimana produknya tersebut memiliki nilai jual. Nah, konten-konten seperti itulah yang nanti kita akan bahas. Baik Sobat Sagit, itulah sebagai kata pembuka, kata-kata awal dari episode yang pertama saya ini. Ya, jangan lupa sebelum saya tutup, kembali saya mengingatkan bahwa Sobat Sabit subscribe, ketik tombolnya, pencet loncengnya, biar ape meletet kalau orang Betawi bilang. Dan jangan lupa juga beri komentar-komentar, beri masukan-masukan untuk perbaikan-perbaikan yang nantinya konten tersebut akan saya buat. Dan yang terakhir, jangan lupa di like and share ya, untuk mempererat tali hubungan persaudaraan kita. Cukup sekian Abang Sopian ucapkan. Dikalau ada sumur di ladang, jangan lupa kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata Abang Pian yang kurang berkenan, jangan disimpan di dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam semangat, salam smart. Terima kasih.